Pemirsa Mahkamah Konstitusi kembali menggelar dan melanjutkan sidang sengketa pemilu legislatif atau Pileg 2024 dengan agenda pembacaan jawaban termohon dan pihak terkait. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Glory Nata dari Gedung MK Jakarta Pusat. Glory, bagaimana jalannya sidang paralel di sana? Apa jawaban termohon atas perkara yang sedang disidangkan? Ya, Iqbal, benar sekali bahwa dari pagi hari ini dari MK sendiri masih menggelar sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon KPU, kemudian dari pihak-pihak terkait ada Bawaslu dan juga dari partai politik dan perorangan. Yang mana kami pagi ini menyoroti di panel 2 khususnya yang dipimpin oleh Majelis Hakim Saldi Isra, kemudian Ridwan Mansyur dan juga Arsul Sani dengan nomor perkara 083 yang memperebutkan kursi DPR RI Dapil Jateng 10 dengan pemohon dari Partai Amanat Nasional atau PAN dengan pihak terkaitnya adalah dari Partai Nasdem. Tadi disebutkan oleh pihak dari termohon atau KPU untuk pengisian kursi di DPR RI wilayah Dapil Jateng 10, ini Partai Nasdem mendapatkan suara sebesar 123.092 dan menempati kursi ke-6. Kemudian dari Partai Amanat Nasional mendapatkan 121.128 suara. Dan tadi kesimpulan yang didapatkan dari persidangan yang digelar sejak pukul 8 pagi tadi dari pihak termohon atau KPU ini menolak seluruh dalil dari pemohon atau dari Partai Amanat Nasional pada pokok permohonan dan juga menolak seluruh perolehan suara yang diklaim oleh dari pemohon kepada pihak termohon dan mempertahankan suara dari Partai Nasdem. Kemudian juga tadi Hakim MK ini mendengarkan jawaban dari pihak Bawaslu yang memaparkan apa saja hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam hal mengawasi pemungutan suara. Dan kemudian Bawaslu dalam hal ini tidak menangani perkara perebutan suara atau perebutan kursi antara PAN dan Nasdem karena memang sebelumnya tidak ada laporan dari PAN kepada Bawaslu terkait dengan penggelembungan suara begitu. Dan hari ini kalau kita melihat rangkaian acara sidang dari kemarin dan hari ini, Hakim memeriksa seluruh hasil dari persidangan mulai dari tahapan pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, mendengarkan permohonan dari pemohon, kemudian di hari ini mendengarkan jawaban dari KPU dan juga Bawaslu serta partai politik untuk nantinya dibawa ke rapat permusyawaratan hakim yang nanti akan dirembukan oleh 9 hakim MK. Apakah perkara-perkara tersebut layak untuk masuk ke tahapan sidang selanjutnya untuk nantinya dilakukan pembuktian saksi hingga nanti pada putusan akhir. Dan agenda lainnya selain tadi mendengarkan jawaban dari KPU Bawaslu, hari ini juga dari pihak termohon kemudian dari pihak terkait juga menyerahkan bukti-bukti atau alat bukti kepada hakim untuk nantinya disahkan. Nah, contoh yang selalu dibawa oleh pihak termohon dan juga pihak terkait ini adalah bukti C1 hasil dari pemilihan legislatif 2024. Dan selama sidang PLPU Pileg 2024 ini, MK menyidangkan sekitar 297 perkara, yang mana ini dibagi dalam 3 panel, dalam 3 sesi setiap harinya. Dan hari ini pukul 8 pagi, kemudian dilanjutkan nanti pukul 1 siang dan juga pukul 14.30. Kemudian kalau kita melihat di panel 1 ini dari wilayah Dapil Riau, kemudian panel 2 ada wilayah Jateng, dan di panel 3 adalah Papua Tengah. Karena kita tahu bahwa Papua Tengah memang sejak minggu lalu ini selalu mengikuti persidangan di panel 3 karena memang Papua Tengah ini salah satu provinsi yang mendaftarkan perkara cukup banyak atau bersengketa cukup banyak di MK, yaitu untuk wilayah Papua Tengah sendiri ada 26 perkara. Dan juga kalau kita melihat untuk pembagian hakim di masing-masing panel ini juga berbeda. Di panel 1 ada Suhartoyo, Daniel Yusmik, Guntur Hamzah. Kemudian di panel 2 ada Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Dan di panel 3 ada Arif Hidayat, Anwar Usman, dan juga Eni Nurbaningsih. Iqbal. Baik, Glory Nata melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Terima kasih, Glory.